Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyananta dengan NPM 204030 2009. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik eh, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi ketiga, yaitu di rangkaian tersebut. Langsung saja kita mulai. Di slide pertama ini perkenalkan, nama saya Rizky, NPM 2030 2009 dari Prodi Teknik Elektro, Teknik Elektro, Fakultas Borneo Tarakan. Selanjutnya. Di sini kita akan membahas juga transistor BJT. Apa sih transistor BJT itu? Transistor BJT itu ada 3. 1. DC Bushing Analysis. Kedua, kolektor feedback bias. 3. Voltage driver bias. Lanjut. Di sini adalah transistor, sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya, memungkinkan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Ya, bisa kita lihat gambar di bawah itu, contoh-contoh dari transistor ada PNP, EBC, EBC, PNP, di mana kaki-kaki resistor itu memiliki tanda, yaitu ada tanda B, tanda C, dan tanda E. Sama juga kayak di gambar bawahnya itu, ada gambar D, gambar C, dan gambar E. Selanjutnya, transistor seperti gambar di atas dapat disebut juga transistor bipolar atau transistor BJT, Bipolar Junction Transistor. Transistor bipolar adalah inovasi yang menggantikan transistor tabung (vacuum tube). Selain dimensi transistor bipolar yang relatif lebih kecil, disipasi dayanya juga lebih kecil sehingga dapat bekerja pada suhu yang lebih dingin. Dalam beberapa aplikasi, transistor tabung masih digunakan, terutama pada aplikasi audio yang mendapatkan kualitas suara yang baik. Namun komunikasi dayanya sangat besar, sebab untuk dapat melepaskan elektron. Teknik yang digunakan adalah pemanasan filamen seperti pada lampu pijar. Transistor Bushing Analysis. Transisrometer Bushing. Ya, itu bisa kita lihat di bawahnya itu sendiri dia memiliki gambar dengan inputnya plus 15 volt,
dan ada resistor RC di situ 1 kilo ohm masuk ke kaki transistor, eh, dan outputnya transistor itu lari ke VI dengan kode transistor berkode 2N3904. VI dari VI menuju ke RE dengan nilai resistor RE yaitu 1 kilo ohm dan menghasilkan uh, arus min sebesar 8 volt. Sedangkan di VB larinya ke R RB atau R8 itu ke resistor dengan resistor senilai 4,7 kilo ohm atau 4.700 ohm. Suatu rangkaian bias intermeri menggunakan tegangan suplai positif dan negatif. Seperti terlihat pada gambar 1, pada rangkaian ini tegangan supply VII forward bias terhadap junction base emitter. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan sekeliling rangkaian base emitter pada gambar 8.1a, kemudian uh, dilengkapi simbolnya kembali pada gambar 8.1b. Untuk keperluan analisis memberikan persamaan sebagai berikut. VII min IB titik RB min VBI min II titik RI sama dengan hasilnya 0. Penyelesaian untuk VII didapat VII sama dengan IB kali RB tambah II kali RI tambah VBI. Karena IC ACDC, IE dan IC sama dengan bipolar kali IB, maka IB min DC IE dibagi bipolar. Substitusi IB didapat dari IE dibagi bipolar dikali RB plus IE kali RI tambah VBI sama dengan VII. Dengan mengambil faktor IE didapat IE dikali dalam kurung RS dibagi bipolar ditambah RI dalam kurung ditambah VBI sama dengan VII. Dengan main transpose VII dan penyelesaian untuk III didapat. Lanjut, III sama dengan VII
min VBE per RE plus RS bagi bipolar. Karena IC AC/DC IE, maka IC sama dengan dalam kurung VEE dikurang VBE dibagi R dalam kurung RE ditambah RS dibagi bipolar. Tegangan emitter dengan referensi ground adalah VE sama dengan VEE plus IE kali RI. Tegangan base dengan referensi ground adalah VS sama dengan VE sama dengan VE plus VBE. Tegangan kolektor dengan referensi ground adalah VC sama dengan VCC min IC kali RI. Pengukuran VE terhadap visi dan tegangan menggunakan pendekatan IC, AC, DC, IE didapat VCE sama dengan VCC dikurang IC kali RC dikurang dalam kurung min VEE tambah IE kali RI dalam kurung VCE ACDC VCC plus VEE dikurang IC dikali dalam kurung RC plus RE. Rangkaian bias emitter transistor PNP. Di situ ada gambar plus VCC, ada resistor bawahnya, resistor R, ada resistor dan ground. Bisa dilihat sendiri itu gambarnya. Persamaan 8.1 untuk IE memperlihatkan bahwa rangkaian bias emitter bergantung pada VBE dan bipolar, di mana kedua pusaran tersebut nilainya berubah apabila terjadi perubahan temperatur dan arus. Apabila RE sama dengan RB dibagi B bipolar, maka persamaan 8-1 menjadi VE ACDC VEE min VBE dibagi RI. Kondisi ini membuat IE independen terhadap bipolar. Modifikasi berikutnya dapat dibuat jika VEE min VBE sehingga persamaan untuk IE menjadi VEE IE ACDC RI. Kondisi ini membuat IE independen terhadap VBE. Apabila IE independen terhadap bipolar dan VBE, maka titik Q tidak berpengaruh oleh variasi nilai parameter tersebut. Sehingga emitter dapat memberikan kestabilan titik Q sesuai dengan yang diharapkan. Kolektor feedback bias. Bias umpan balik feedback bias transistor merupakan pemberian bias basis suatu rangkaian.
penguat transistor yang menggunakan resistor sebagai komponen pemberi bias. Basis sekaligus sebagai jaringan umpan balik feedback. Rangkaian penguat transistor satu tingkat. Tujuan penggunaan feedback bias pada rangkaian penguat transistor satu tingkat adalah untuk memperbaiki stabilitas titik kerja transistor pada perubahan faktor penguatan transistor bipolar. Rangkaian bias umpan balik feedback bias. Pada penguat transistor satu tingkat dapat dilihat pada gambar rangkaian berikut. Rangkaian bias umpan balik feedback bias transistor. Di sini sebelumnya itu ada sinyal input melalui kapasitor dan di paralel satu menuju kapasitor, satu menuju resistor R8 RB. Dari resistor tersebut ini terus lagi di paralel ke resistor RC. Output resistor RC ke VCC. Dan dibagi lagi ke kapasitor 2 dan dari kapasitor 2 menghasilkan sinyal output maksudnya. Dan dari sini juga dari transistor itu kaki yang ke bawah menuju ke RE atau ke grounding. Selanjutnya pada rangkaian penguat transistor bias umpan balik atau feedback di atas untuk mengetahui nilai arus basis IB. Perlu diterapkan hukum Kirchhoff tegangan KVL pada loop input basis emitor sebagai berikut. VCC sama dengan IC dikali RC ditambah IB kali RB ditambah VBE ditambah IE kali RI. Dalam rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik feedback bias, arus yang mengalir pada RC bukanlah IC, melainkan IC satu, di mana IC satu sama dengan IC plus IB. Karena nilai IB adalah sangat kecil dibandingkan IC. Maka secara pendekatan nilai IC sama dengan IC. Sehingga IC AC, IC, di mana IC adalah bipolar IB, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. VCC sama dengan bipolar IB dikali RC, ditambah IB kali RB, ditambah VBE bipolar dalam kurung IB kali RI, sehingga diperoleh hasil IB VCC dikurang VBE dibagi RB tambah bipolar dalam kurung RC tambah RE. Sehingga arus kolektor pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat dengan bias umpan balik feedback nilai arus pada titik kerja transistor ICQ dapat diperoleh dengan mengalihkan IB dengan bipolar, yaitu ICQ sama dengan bipolar kali IB. Kemudian nilai VCI dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL pada jaringan loop output kolektor emitor, sehingga sebagai berikut. VCC sama dengan IC kali RC plus VCI ditambah IC kali RI. Dengan asumsi IC plus IC AC tambah IE AC IC. Maka VCC IC RC plus VCI tambah IC kali RI, sehingga diperoleh VCI pada titik kerja VCIQ sebagai berikut. VCI dikali VCC
dikurang IC sama dengan RC plus RI. Sebagai revisi konsep stabilitas titik kerja yang dari perubahan faktor penguatan transistor bipolar pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat dengan rangkaian bias umpan balik feedback bias jatuh lebih baik dari pemberian bias secara tetap fixed bias. Kita masuk di pembagi tegangan voltage driver. Rangkaian pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi dari sumber yang lebih besar. Titik tegangan referensi pada sensor untuk memberikan bias rangkaian. Penguat untuk memberi bias pada komponen aktif rangkaian. Pembagi tegangan pada dasarnya dibuat dengan dua buah resistor. Contoh rangkaian dasar pembagi tegangan dengan output VO dari tegangan V1 menggunakan resistor pembagi tegangan R1 dan R2 seperti gambar berikut. Rangkaian dasar pembagi tegangan. Di situ memiliki V sumber V1 yaitu ada plus min mengarus arus listrik plus dari V sumber menuju resistor 1. Output resistor 1 larinya ke plus VO dan juga input R2 resistor 2. Output resistor 2 bisa langsung dikonek ke min VO dan min V sumber. Dari rangkaian pembagi tegangan di atas dapat dirumuskan tegangan VO kali arus mengalir pada R1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber 4 adalah penjumlahan Vs dan Vo dan sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. V1 sama dengan Vs dikali Vo ditambah Vo sama dengan I dikali R1 ditambah I kali R2. Nampak bahwa tegangan masuk terbagi menjadi dua bagian. 0 SV dan V dalam kurung masing-masing sebanding dengan harga resistor yang dikenai tegangan sebagai berikut tersebut. Sehingga sebesar FO dapat dirumuskan sebagai berikut. FO sama dengan V1 R2 dibagi R1 tambah R2. Rangkaian membagi tegangan terbebani. Nah, di sini kita bisa lihat juga gambar yang dari VO tadi yang kita sudah sebutkan di gambar sebelumnya. VO di sini kita ibaratkan dengan terhubung dengan beban. Dari beban situ dari rangkaian tersebut. Gambar rangkaian pembagi tegangan di atas merupakan suatu tegangan dengan beban terpasang pada terminal. Keluarannya membagi arus hijau dan penurunan tegangan sebagai VO. Kita akan mencoba menentukan hubungan antara IO dan VO. Jika arus yang mengalir di R1 sebesar I ditunjukkan dalam gambar, maka arus yang dilewati pada R2 sebesar I kurang IO. FO sama dengan VO dibagi C.
sama dengan IO dikali RP. RP rangkaian paralel. VO sama dengan itu R2 per R1 plus R2 dikurang IO R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, di mana VO saat C adalah sebesar tegangan VO tanpa adanya beban, yaitu saat IO min sama dengan O, dan harga ini tersebut dibagi tegangan keluaran saat rangkaian terbuka open circuit. Output voltage sebesar VOC sama dengan V1 R2 per R1 tambah R2, dengan RP sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2. RP disebut sebagai tegangan resistansi sumber, di mana harganya sama dengan resistansi R1 dan R2 yang dihubungkan secara paralel, sehingga VOC atau RP tergantung pada sifat dari beban, sehingga efek VO akibat besarnya beban dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan penyederhanaan sebagai serangkaian seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu RP, VOC, VO, IO, dan beban. Tegangan rangkaian disederhanakan seperti di atas, maka dengan mudah ditentukan nilai output VO dengan beban adalah RL, maka sebesar tegangan output VO adalah rangkaian pembagi tegangan voltage driver, merupakan dasar untuk memahami rangkaian DC atau rangkaian elektronika yang lebih kompleks. IO sama dengan VO plus RC, RL dibagi RL tambah RP. Ya, itu saja presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rizky Cahyananta. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Topik Wilda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.